Eh, Halo lagi, ketemu lagi teman-teman semua di Ngolah Politik, ngobrol ilmiah politik. Kita ngobrol-ngobrol sekarang agak serius ya. Padahal misinya Ngolah Politik itu GIF. Ya, Ini tamu baik. kita hari ini datang lagi nih, Bung Algif. Misi kita itu justru membumikan hal-hal yang politik yang kayaknya garang atau kayaknya gimana gitu ke ya keseharian yang relatable dengan kita gitu. Sehingga ya ngobrol, formatnya ngobrol seperti hari ini ngobrol. Kemudian ya untuk kita juga selain belajar banyak tapi juga kita sharing ini ya apa brainstorming lah hal-hal yang tertentu. Nah, yang berat hari ini itu kita mau refleksi, bukan refleksi pijet ya. Merefleksikan, introspeksi lah ya mungkin juga ya, soal seberapa mampu atau seberapa tidak mampu atau seberapa maju atau seberapa tidak maju gerakan masyarakat sipil, in particular secara khususnya gerakan HAM ya, hak asasi manusia, hari-hari ini dalam konteks demokrasi kita. Apa sih kekuatan yang dimiliki oleh gerakan HAM itu apa? Ada nggak sebetulnya? Atau jangan-jangan memang nggak ada gitu. Nah saya tuh berapa kali memang karena saya cukup lama kenal Algif dan kita ada di beberapa forum sama-sama. Jadi saya belajar juga dengan beberapa ide-ide yang dimunculkan oleh Algif di forum-forum itu. Jadi saya undang Algif ke sini buat ngobrolin itu sama-sama dengan Ibet. Ibet ya. Yo. Ibet juga mau belajar banyak nih kayaknya dari Algif nih, tapi jangan belajar aja Bet. Algif juga ntar harus ngobrolin, harus Saya justru belajar yang harus juga. belajar kan, yang anak politik, main bet saya anak hukum. Hukumnya juga hukum yang cerempet-cerempet. Iya. Nggak hukum beneran. Kalau yang hukum beneran nggak mungkin kita undang ke sini. Susah diajak ngobrol soalnya Gif, bukan apa-apa. Dan memang ini ya di salah satu forum di 2012, almarhum Artijo bilang yang namanya pengacara publik, karena dulu saya di LBH, Artijo mengatakan pengacara LBH itu memang aktivis politik. Gitu. Atau kalau lawyer namanya grassroots lawyer yang Grassroots memang lawyer. kerja politik juga gitu. Memang harus ngerti politik, nggak harus berpolitik partai ya, tapi Iya. dia harus paham politik dan bagaimana menggunakan kekuatan politik Iya, gitu. iya, Makanya iya. ya saya sedikit-sedikit bisa ngomong politik dan di pelatihan awal Mau tidak Kalabahu mau harus. seminggu pertama tuh temanya banyak politik, soal ideologi, soal Pancasila, anarkisme, sosialisme dan lain-lain. Itu anak LBH di minggu-minggu pertama belajarnya Penatarannya gituan. itu lah ya. P4-nya itu. Iya, karena kalau enggak ya dia jadi kering kan hanya ngomongin hukum doang. Bet, Instrumen. mau memperkenalkan Algif nggak? Mungkin ya teman-teman pasti udah tahu ya karena di episode Enggak lah, sebelumnya banyak yang nggak tahu. kita kan udah ngebahas nggak banyak sih, kita ngomongin sebelumnya, episode sebelumnya kita ngomongin tentang animal welfare sama animal rights. Itu kayaknya udah cukup udah cukup kita kenal nih. Oh nih Kak Algif nih sosok yang kayak gimana. Jadi nggak usah dikenalin lagi, googling. Iya, tapi kapasitas saya kenal Algif juga ini ya, dalam gerakan masyarakat sipil ya, Gif ya. Sejak mungkin kita ketemu pertama pas Algif jadi direktur LBH atau sebelumnya ya kayaknya Sebelumnya advokasi pendidikan kayaknya dulu ya. Iya ya. Waktu lupa. Pokoknya udah agak lama deh. 2011, 2010 kali ya. Kayaknya 2010 deh. Ya, dan dulu kan ada Serikat Pekerja UI ya. Gitu. Nah, sekarang udah Serikat jadi Pekerja UI-nya. dosen, prodi, ada yang udah jadi guru besar. Si ini Cordem. Andri Gunawan Wibisana. Itu dulu aktivis-aktivis UI. Dosen tapi aktivis. Orang-orang lawyer tapi KBUI. aktivis. Dulu teman-teman KBUI. Nah, kita lawan privatisasi pendidikan tinggi. Itu berarti udah lebih awal lagi, Gif. Berarti udah 2004-an kali ya, 2005 gitu ya, 2005-2006 gitu. Berarti 2008-2009 iya, ya, mungkin, saya 2008 ya lebih. Tapi setelah itu sih jadi intens, artinya banyak persinggungan, banyak pertemuan kita di berbagai forum dan di berbagai komunitas gitu ya, dengan
ini sebetulnya yang mau kita omongin ini nih yang kebersinggungan kita ini ada di sini. Jadi saya mau ngajak Algif lebih dari sekedar ngobrol, tapi saya ingin tahu juga nih menurut Algif sendiri itu apa ya refleksi hari ini dalam hal gerakan HAM itu ada di mana? Karena cukup frustrating sih, Gif. Yeah. Kalau gue ya, kayak ini loh, on off itu dalam arti bukan kayak orang pacaran on off ya. Orang pacaran on off. Enggak deh. Layu aja. Udah lama gak pacaran, udah lama nikah. Ketahuan. Off mulu, nggak pernah on. Apa namanya? Kalau ada momen politik besar gitu ya, terus muncul nih isu HAM, Betul. masuk dalam kampanye, janji ini janji itu, abis itu setahun, abis itu hilang. Nanti ada lagi momen politik lain, muncul lagi gitu. Terus kayaknya apa ya, kerjanya kita itu kerjanya masyarakat ini, jangan-jangan gue salah, kita cuma nunggu momentum aja sebetulnya akhirnya. Nah, gue pengen tahu deh, kalau lo ngelihat kita hari ini itu udah sampai di mana sih, Gif? Ya, kalau saya kan refleksi dari seorang praktisi ya, karena banyak nanganin kasus terkait pelanggaran HAM, dan ya jadi lawyer terkait kasus pelanggaran HAM, kemudian juga terlibat di advokasi kebijakan, itu terlibat di koalisi-koalisi terkait penuntasan kasus HAM masa lalu, ataupun yang ya sekarang juga banyak kasus pelanggaran HAM, cuma bahkan banyak yang baru-baru juga. Iya, yang baru-baru itu banyak aksi reformasi di korupsi 5 orang sampai meninggal, itu juga pelanggaran HAM menurut saya gitu. Apa bedanya dengan 98 kasus Trisakti gitu misalnya, atau Semanggi. Jadi refleksi saya setelah 10 tahun di LBH sebenarnya, saya banyak ngomong soal source of political power, sumber kekuatan politik. Jadi kita nggak maju kemana-mana atau bahkan mungkin mundur, nabrak tembok, karena kekuatan politik masyarakat sipilnya, kekuatan politik gerakan HAM-nya itu sangat kecil dibandingkan si pelanggar HAM-nya atau rezim yang melindungi pelanggar HAM-nya gitu. Makanya ketika saya diundang untuk ngasih masukan di rakernya LBH Jakarta, LBH Pers, kemudian terakhir kemarin LAIP minta masukan terkait raker, saya selalu ngomongin sumber kekuatan politik. Jadi saya menganjurkan setiap organisasi-organisasi harus melek dan mengumpulkan kekuatan politik. Apa yang jangan-jangan kita punya persepsi berbeda? Apa yang lu maksud dengan sumber kekuatan politik? Ya, nah saya minjem teorinya Jen Sharp. Jen Sharp dia salah satu kandidat pemenang Nobel perdamaian. Sebenarnya dia banyak riset soal non-violence movement. Jadi ada 6 source of political power menurut Jen Sharp. Satu adalah kewenangan otoritas. Jadi kalau kita punya kewenangan, ya sama lah kayak rektor misalnya di kampus, ya ngelawan rektor itu kan berat banget kan. Dia punya kewenangan, dia bisa memberi nempatin orang di mana, mutasi orang, memberhentikan orang dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya manusia, dan kalau saya juga meminjam teorinya Winters di bukunya Oligarki. Sumber daya manusia ini erat kaitannya dengan kemampuan mobilisasi. Jadi kalau masanya banyak, bisa mobilisasi dengan mudah. Mobilisasi itu nggak harus mobilisasi secara fisik, tapi juga mobilisasi wacana, diskursus gitu ya. Nah, dia akan punya bergen yang tinggi. Makanya serikat buruh punya bergen yang tinggi terhadap perusahaan dibandingkan orang yang tidak berserikat. Makanya ormas besar dikasih jabatan menteri karena dia punya massa puluhan juta, misalnya NU sama Muhammadiyah. Dia bukan partai politik, ya kan? Nah, partai politik juga dianggap punya kekuatan yang besar. Makanya ada aktivis yang solusinya adalah partai politik gitu, karena dia punya otoritas, dia punya massa dan lain-lain. Tapi memang salah satunya ormas besar, partai politik itu punya potensi menggalang massa dan mobilisasi yang cukup besar, sehingga dia diperhitungkan walaupun kecil.
PSI walaupun kecil kalah dengan kita golput. Ya, karena saya aktivis di saya golput. Kok gitu. kita sih? Emang gue juga. Oh, Mbak Lewe bukan ternyata. Milih Prabowo. Ya. Nah, Kan tuduhannya gitu. ya. Jadi golput kemarin dengan berbagai variannya itu 3 jutaan kan. PSI cuma berapa gitu. Ya. Nah, tapi PSI dapat jabatan. Iya. PSI bisa mempengaruhi kebijakannya Jokowi, ya kan? PSI di DKI dia bisa mengkritisi Anies luar biasa gitu kan. Mereka punya jabatan juga gitu, punya kewenangan, bahkan kedudukan jabatan formil kalau menurut Winters gitu kan. Kemudian ada skill and knowledge, kemampuan dan pengetahuan. Nah, kita masyarakat sipil cukup kuat nih di sini, gitu kan. Tadi di masa juga bisa diuji, gitu. Walaupun kemampuan mobilisasi kita kan sangat turun. Baru mulai gede lagi di luar Serikat Buruh ya, aksi reformasi di korupsi. Iya. Kan? Orang semua kaget, mahasiswa bisa 2019 segitu ya. 2019. Itu aksi terbesar setelah 98-an katanya gitu kan. Di luar gerakan buruh yang May Day. May Day kan perayaan gitu aja gitu kan. Kemudian tapi skill and knowledge ini si pelanggar HAM dia bisa bayar siapapun. Rezim bisa, sekarang mayoritas akademisi mendukung rezim kabarnya gitu ya, atau nggak berani kritis terhadap rezim gitu. Setidaknya kan seperti itu. Sehingga ini bisa diadu juga gitu. Kalau kita vis-a-viskan gitu, misalnya kayak kalau di HI itu, kalau negara ini perang dengan ini, dilihat kemampuan senjata dan lain-lainnya, perdagangan dan lain-lain, siapa yang akan menang kan bisa ketebak gitu kan. Kemudian sumber materi, wah ini luar biasa kalahnya kita. Bahkan organisasi masyarakat sipil banyak yang nggak punya duit, gitu kan. Banyak tutup. Selain juga karena memang dihambat aksesnya untuk donor, misalnya dari donor-donor asing berapa tahun belakang itu sangat dibatasi gitu. Nggak boleh ke Indonesia Timur, nggak boleh Papua, nggak boleh isu buruh, itu nggak boleh isu LGBT, bahkan apalagi isu HAM. Jadi bahkan ada organisasi-organisasi yang nggak diperpanjang, yang internasional nggak diperpanjang izinnya di Indonesia. Saya nggak mau nyebut namanya lah gitu ya. Itu karena inisial aja lah. Iya, ya namanya inisial masalahnya. Iya. Jadi karena dibatasi juga, makanya kalau ada tema di diskusi sebelumnya dengan Haris Azhar, ini kan mengerucutnya ruang ruang masyarakat sipil, kebebasan sipil gitu ya. Sipil. Salah satunya itu adalah donornya juga berkurang, makanya kita menganjurkan, bahkan saya di LBH benar-benar dulu ketika masih aktif di LBH, soal public fundraising itu hal yang utama gitu. Makanya kita kampanye kemana-mana, LBH harus ada, LBH yang lain juga harus ada public fundraising, karena itu kemandirian ekonomi. Donornya dihambat, tapi kita ada publik yang dukung. Terus sekarang kita boleh nggak sih? Apa? Public fundraising gitu? Boleh, walaupun ada izin juga ke Kemensos, kalau tiap 3 bulan itu harus ada izin dari Kemensos kalau kita ngegalang dana ke publik gitu. Sama kayak kitabisa.com, akhirnya kan LBH kerjasama dengan Dompet Duafa dan lain-lain. Tapi intinya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan misalnya aktor yang paling banyak melanggar HAM sekarang adalah polisi kan, kalau berdasarkan jumlah laporan ke Komnas HAM. Memang bisa kita ngelawan polisi yang jumlahnya orangnya tadi itu ratusan ribu, 400-500 ribu polisi, lupa saya gitu. Kemudian anggarannya bisa sampai 100 triliun gitu. Kemudian dia punya kewenangan lain, bisa memberikan sanksi dan seterusnya. Terus kita mau ngelawan polisi gitu kan, gitu. Jadi artinya udah kalah dari otoritas juga kan? Ya. Kemudian sekarang kalau tiap aksi ditangkap, dipukulin, dijadiin tersangka kan. Terakhir kemarin tuh yang hari pendidikan, May Day dan hari pendidikan, termasuk anak UI berapa ada yang jadi tersangka kan? Itu yang mana? Aksi Hardiknas. Hardiknas. May Day juga kan, hampir semua anak UI itu
setengahnya kalau nggak salah peserta aksinya ditangkap gitu. Nah, kalau mau mengkritisi polisi, membawa polisi lebih akuntabel, bisa dihukum. Ya makanya gerakannya nggak hanya soal melaporkan polisi misalnya ke Propam, Kompolnas dan lain-lain, tapi juga gerakannya harus membawa akuntabilitas anggarannya. Bahkan kalau memang ternyata anggarannya nggak transparan, kekuatan politik dia semakin kuat dan mengancam kebebasan sipil, seperti di Amerika, ada aksi defunding ini polisi kan, dananya polisi dikurangin gitu. Semakin dia melanggar, semakin dikurangin dananya. Betul, ada gerakan seperti itu, sehingga kekuatan politiknya dia semakin berkurang, bisa dikontrol oleh sipil gitu ya. Walaupun polisi juga sipil, tapi maksudnya, ya menurut saya kan nggak ada bedanya dengan militer lah, polisi gitu ya. Kemudian sumber yang lain sanksi, pemberian sanksi. Jadi tadi otoritas, sumber daya manusia, skill and knowledge, sumber terus, materi. Kita belum ngomongin oligarki yang punya duit ratusan triliun itu kan. Bagaimana pengusaha bisa memesan omnibus law misalnya. Ya saya bilang memesan ya, karena memang mereka jadi panitia perumusan Kadin mesin udah kayak ojol aja. Betul. Jadi bayangkan omnibus law itu ibarat gini. Kita teman-teman aktivis perempuan, gerakan perempuan mendorong undang-undang PKS, RUU PKS kan. Jadi undang-undang. PKS itu penghapusan kekerasan seksual gitu ya. Ibaratnya Mbak Lewe itu jadi perumus undang-undangnya langsung dan kemudian disahkan oleh DPR. Itu yang terjadi di Omnibus. Pengusahanya yang merumuskan, kemudian tinggal dicap aja oleh DPR dalam hitungan singkat gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Ya karena dia punya uang, Mbak Lewe nggak punya uang. Masa sih? Mbak Lewe kalau Mbak Lewe punya dibeli nasi ya sekarang ya faktanya ada omongan dari anggota dewan gitu ya, kalau lo punya duit sekitar 20 miliaran lo bisa dapat satu undang-undang. Serius? Siapa yang ngomong begitu? Bisa dapat apa satu? Ya. Gak perlu diucapkan sih sebetulnya, tapi kita tahu. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa kalau lo mau undang-undang, kalau di US ada aturan soal lobby gitu, walaupun ya bermasalah juga gitu, tapi di kita enggak gitu. Jadi kalau lo mau bikin undang-undang apa tadi ibarat undang-undang PKS gitu ya, kalau Mbak Lewe punya modal 30 miliar, kita kasih aja DPR itu fasilitas ke luar negeri, duit, kemudian sign gitu ya. Jadi tuh paling yang nolak PKS doang gitu. Yang lain-lainnya pas. Nah sama seperti Omnibus kayak gitu. Dan itu udah jadi pengetahuan umum bahwa undang-undang Minerba pun kayak gitu gitu kan. Saya pernah juga ada satu kasus undang-undang terkait peraturan di bawah undang-undang berubah dalam 3 hari karena dikomplain oleh pengusaha batubara. Wow. Gitu. Kita berapa tahun ngedorong undang-undang PKS gitu ya. Kelompok kepentingannya kuat banget. Betul. Ya. Itu lanjut lagi sanksi. Polisi punya ini pemberian sanksi, tentara bahkan juga punya, walaupun banyak nggak formal gitu, nggak ada di undang-undang gitu. Kita paling sanksi sosial gitu ya, naming and shaming paling gitu. Nah ada sumber yang lain, yang keenam ada intangible factor, faktor yang tidak bisa diukur, misalnya ibarat keturunan raja, keraton, keturunan nabi gitu kan, kayak Habib Rizik gitu kan. Dia punya kekuatan politik yang cukup besar karena intangible faktornya, dia bisa mengerahkan massa yang luar biasa sehingga dianggap mengancam rezim, sehingga dia harus dikriminalisasi segala macam, dicari kesalahannya gitu. Terlepas dari kita nggak sukanya Habib Rizik gitu kan, gitu. Jadi 6 tadi harus kita periksa di tiap-tiap organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi HAM dan seluruh gerakannya. Gitu. Jadi setiap organisasi masyarakat sipil juga harus menabung 6 kekuatan ini gitu. Carilah siapa, kalau dapat misalnya kayak kita ada Gus Roy gitu. Gus Roy itu
Gus itu dia berarti bapaknya itu yang punya pesantren gitu kan, kiai gitu kan. Jombang. Seorang Gus Roy dia punya imunitas yang lebih dibandingkan yang lain. Jadi kalau Gus Roy itu ngomong menghujat, mengkritik dan lain-lain, kan Gus Roy belum pernah dilaporin ITE. Sempat mau ada laporan tapi nggak jadi-jadi. Tapi kalau orang lain udah kena gitu. Karena faktor Gusnya itu pengaruh gitu, sehingga salah sih, Algif nggak ada Gusnya di depan. iya, bisa bikin aja Gus sampai orang Belanda Gus Hiding gitu. Gitu. Jadi kita harus nabung sumber materi, ya kita setidaknya harus mandiri gitu. Sanksi kan kita ya harus setidaknya pemberian sanksi sosial itu harus lebih banyak lagi gitu. Dan misalnya sanksi sosial yang lebih berat gitu atau lebih efektif tuh apa misalnya? Ya dulu kita misalnya jangan pilih politisi yang poligami, yang pilih politisi mungkin sekarang korupsi ya. Ya gitu ya, gitu. Jadi tapi ada ya gerakan yang jangan pilih politisi. Ada. Dulu ada. Dulu ada. Dulu pemilu 2009 ya. Kapan nih? 2009 ya kayaknya. 2009 ya. Pokoknya gitu. Pemilu ya SBY ya waktu itu kalau nggak salah. Iya. Jadi ya kita harus jangan bisa memberikan sanksi terhadap pelanggar HAM walaupun bukan sanksi hukum gitu. Oke. Jadi sanksi sosial masyarakat aja, tapi kan faktanya karena masyarakatnya juga permisif, nggak tahu juga orang-orang pelanggar HAM ini sepanjang dia ngasih sumbangan masjid dan lain-lain ya udah terima aja. Tapi ya gitu. Kalau misalnya gerakan HAM ini tidak punya 6 itu tadi kekuatan, kok dia bisa tetap eksis sampai sekarang? Meskipun tentu dengan masa-masanya ya, artinya ada masa-masa ketika di awal-awal reformasi misalnya isu HAM tuh kan naik down banget, keadilan transisi, kita ngomongin Timor Leste, ngomongin Papua, ngomongin pengadilan HAM, sampai ada desakan untuk meratifikasi, bikin undang-undang HAM dan sebagainya. Adalah selalu masa-masanya ya. Artinya sebetulnya ada jangan-jangan. Powernya itu ada, kemudian melemah. Tapi ada juga, selain kita mengumpulkan power sendiri, kita bisa meminjam power orang kan. Gitu. Jadi kan ada namanya stakeholder management ataupun stakeholder mapping gitu. Kita bisa pakai tangan orang lain. Dulu 98 menurut saya, ya kekuatannya kuat, kemampuan mobilisasi. Tapi ada juga teman-teman masyarakat sipil kan pakai PBB. Pakai kekuatan asing gitu, negara-negara Persatuan lain. Bangsa-Bangsa. Iya, maksudnya negara-negara lain juga akhirnya melihat Indonesia. Itu kan hasil lobby teman-teman masyarakat sipil juga di Eropa, di Australia banyak kan yang aktivis Indonesia di Australia waktu itu. Kemudian di PBB di New York bahkan gitu ya. Presentasi soal pelanggaran HAM, baru kemudian PBB yang melihat itu ataupun tekanan internasional, terutama ketika Timor Leste ya, gitu, pelanggaran HAM di Timor Leste sampai akhirnya malah membuahkan kemerdekaan gitu kan. Santa Cruz dan lain-lain ini kan ada ya memang masyarakat sipil melaporkan ke dunia internasional gitu ya. Jadi kemampuan untuk menggunakan kekuatan lain itu juga penting gitu. Jadi dulu di 98 kemampuan mobilisasinya luar biasa bahkan gitu kan. Terus knowledge and skill and knowledge juga luar biasa. Saya baru dapat cerita juga dulu mahasiswa itu sampai bikin kajian melawan GBHN itu tebalnya luar biasa. Gitu. Nah itu yang konsep-konsep tanding kan di kita udah jarang nih Mbak Lewe. Padahal itu kalau dalam advokasi itu semacam textbook lah gitu, ketika ada apa ataupun ketika mengajukan sesuatu kita ada konsepnya gitu. Makanya kalau walaupun di undang-undang PKS kita udah ada draftnya sendiri tapi nggak juga ini kan direken gitu. Jadi dulu ada kemampuannya, tapi kemudian kemampuan si pelanggar HAM-nya juga diturunin. TNI-nya dipecah jadi TNI dan Polri, jadi TNI ABRI jadi TNI dan Polri dipecah. Artinya masanya berkurang nih. Masa berkurang. Kewenangannya juga berkurang dan lain-lain gitu. Jadi ada gerakan-gerakan reformis gitu ya, mereformasi
kekuatan-kekuatan politik jangan sampai terkonsentrasi secara luar biasa, itu dipecah gitu. Jadi ketika ada momentum reformasi atau bahkan mungkin revolusi, harus dipastikan bahwa konsentrasi kekuatan politik si pelanggar HAM ini harus terpecah, ataupun kekuatannya politiknya jadi berkurang gitu. Anggarannya mungkin dikurangin atau transparansinya dinaikin gitu kan, sehingga dia nggak bisa macam-macam gitu. Nah, ini refleksi saya terhadap gerakan HAM sekarang. Misalnya, saya selalu bilang Kamisan harus banyak masa aksinya, Kamisan harus banyak masa aksinya gitu kan. Walaupun saya dulu skeptis dengan Kamisan. Kok bisa? Dulu saya nggak mau datang Kamisan loh. Kenapa? 2007 kemudian, ya ini kalau cuma segini doang gitu ya. Kemudian ya saya dulu sedang ngerasa bahwa masa aksi itu harus benar-benar gede dan agak radikal gitu kan. Jangan hanya aksi diam, nggak akan ini. Tapi kemudian ya 2008 2009 ya saya ikut, dan ya udah nggak hitung juga ikut berapa kali. Bahkan ketika menjadi kabid di LBH dan kemudian jadi direktur, ada kebijakan Kamis itu nggak boleh ada rapat, kita Kamisan semua. Sehingga masa yang tadi belasan orang, puluhan orang gitu ya, jadi lebih banyak gitu. Kayak membayangkan kalau kita punya kesadaran politik bahwa mobilisasi itu penting, ya seharusnya kantor-kantor organisasi HAM itu tutup di Kamis sore. Kita Kamisan semua gitu. Nyatanya kan enggak gitu. Jadi ya saya nggak bisa menyalahkan segitunya. Cuma ya ini bagian dari effort bahwa memang butuh kesadaran politik, terutama tadi kemampuan mobilisasi. Termasuk kritik juga, otokritik juga ketika saya di LBH gitu kan. LBH itu kliennya luar biasa banyaknya gitu. Kasus 1.300, 1.500 per tahun. Komunitasnya banyak banget. Gimana nanganinnya itu? 1.500. Jadi ya, memang ada yang hanya konsultasi saja, ada yang ghost lawyer, artinya orang diberdayakan untuk menangani kasus sendiri, ada yang di referral, ada yang ditangani langsung, ada yang sampai advokasi kebijakan dan lain-lainnya. Tapi apakah LBH melakukan pemberdayaan dan mobilisasi klien-kliennya setiap ada isu-isu kerakyatan ataupun isu HAM? Kan enggak juga, kadang mungkin hari HAM saja dan lain-lain gitu. Makanya kalau ada buruh nih, kriminalisasi lagi sidang heboh di mana-mana gitu ya pasti saya ajak Kamisan gitu. Jadi kita harus mengkoneksikan antar kekuatan politik juga sehingga jadi masif. Kalau di Kamisan itu let's say 1.000-2.000 orang setiap Kamisan gitu. Saya rasa lebih direkan diperhitungkan ya. Lebih diperhitungkan ya nggak sih gitu ya? Iyalah itu jumlah. Gitu, apalagi dalam itu politik massa dong. Salah satunya kan, itu salah satu sumber kekuatan politik. Tapi kan gini, kalau kita bicara soal kekuatan politik, artinya kan yang punya kekuatan politik bukan hanya gerakan HAM atau gerakan masyarakat sipil. Negara. Tadi dibilang rasis. Jangan, nggak bermaksud rasis, salah, typo. Tapi juga negara, bahkan elitnya juga punya kekuatan politik gitu. Ini apa cara bekerjanya seperti ini ya? Saya lagi mikir. Apa cara bekerjanya itu seperti jam pasir. Kalau dibalik tuh, yang atas jadi penuh, nanti turun ke bawah, nanti dibalik lagi ke atas, yang atas turun ke bawah gitu. Artinya kekuatan kalau kita bikin dikotomi ya, negara dan masyarakat sipil. Kalau negaranya lagi kecil sumber kekuatan politiknya, artinya ada krisis di sana, maka yang akan besar kekuatan politiknya ada di masyarakat sipil. Begitupun sebaliknya, kalau masyarakat sipil mengecil, tentu yang membesar adalah negara dan terus begitu. Apa begitu ya? Cara bekerjanya ya. Bukan cara bekerja kali, kondisinya ya. Kondisinya. Artinya kita bisa bilang bahwa hari ini yang di atas, yang masyarakat sipil yang punya kekuatan politik besarnya ada di negara. Betul.
Ya, Kenapa dia bisa begitu? Maksudnya apa yang menyebabkan, kalau kita percaya dengan demokrasi harusnya kan lebih balance ya, saling mengontrol. Ya, Artinya kalau kita masyarakat sipil bisa kontrol. Pakai teori Jane Sharp tadi dan Winters tadi, kan misalnya oligarki kan bekerja mengumpulkan kekayaan, konsentrasi kekayaan, dia bisa mempengaruhi kekuatan formal tadi, berkekuatan formal, dan bahkan sekarang hampir tidak ada batasan antara eksekutif dan legislatif. Jadi nggak seimbang kan. Ini dia juga sekarang gitu. Artinya ini udah jadi satu yang terkonsolidasi ya. Nah, masyarakat sipilnya nggak terkonsolidasi. Bahkan sebagian itu masuk ke rezim. Mengkonsolidasikan dengan yang sudah terkonsolidasi. Iya, masuk ke rezim. Konsolidasinya nggak di masyarakat sipil. Iya. Gitu. Jadi itu yang juga kritik dan keluhan banyak eksekutif dan legislatif juga banyak yang ke sana. Betul. Jadi ya negara dia pasti akan cenderung menambah terus powernya kan, gitu. Dan tugas kita makanya seringkali kita juga memakai kekuatan politik yang lain, misalnya menggugat. Menggugat itu kan kita menggunakan kekuatan politiknya pengadilan. Dia yang punya decision, gitu. Dia punya keputusan. Dia yang punya kekuatan untuk mengeksekusi. Jadi kita yang powerless sering pakai kekuatan politik yang lain, gitu, pengadilan untuk misalnya menghukum pelanggar HAM ataupun polisi yang melakukan torture dihukum, kemudian ada pemberian kompensasi dan seterusnya ya terhadap korban. Ataupun korban penggusuran menggugat melalui pengadilan misalnya kayak gitu ya. Atau yang masyarakat adat ataupun petani yang hak atas tanahnya dilanggar, kita gugat pengadilan gitu. Nah, tapi tanpa kekuatan mobilisasi juga hakim bisa jadi pengadilan nggak menganggap bahwa ini persoalan yang serius sehingga bisa diabaikan. Atau belum lagi masalah korupsi gitu ya, korupsi di sektor pengadilan. Iya, berarti ya itu caranya negara memperbesar kekuatannya itu justru menurut saya dengan mengambil kekuatannya si masyarakat sipil. Betul. Dari sumber daya manusia misalnya diambil. Dari segi otoritas misalnya, bagaimana masyarakat sipil kemudian didelegitimasi atau dikriminalisasi misalnya. Sehingga otoritasnya di dalam masyarakat turun misalnya. Atau apalagi tadi sumber daya uang misalnya finansial. Cut itu. Artinya dia mengambil semua itu buat kekuatan politik dia, tapi menyisakan sedikit untuk si masyarakat sipilnya udah kayak ikan di darat itu, kleper-kleper dah. Jadi makanya banyak, ya selalu kan pasti rezim menawarkan komisaris, staf ahli, menteri, gitu. Dan sekarang aktivis mungkin ada ratusan kali ya Mbak, jadi komisaris ya? Oh banyak, 60 katanya. Enggak. Ada yang bilang ke saya 200-an. Di grupnya Adian aja kan 30-an kan. Ya ampun. Itu belum grup yang lain tuh. Tapi persoalannya, masyarakat sipilnya, gerakan HAM-nya tahu nggak, sadar nggak? Nah, menurut saya itu yang belum harus dievaluasi oleh teman-teman ahli politik gitu. Wah, apa refleksinya? Silakan Bet. Apa refleksinya masyarakat aktor masyarakat sipil masuk ke rezim? Apakah dia memang berkontribusi untuk kan sebenarnya kalau kita perspektifnya power gitu ya, segala macam kekuasaan tuh harus direbut oleh masyarakat sipil kan gitu kan. Bahkan presidennya harusnya presiden dari kita. Misalnya Jokowi itu harusnya orang yang ngerti banget HAM dan mendukung agenda penuntasan kasus-kasus HAM. Sehingga Jokowi yang punya power yang paling puncak lah di Indonesia, dia punya kewenangan segala macam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Mau bilang apa? TNI kalau Jokowinya bilang selesaikan. Misalnya ataupun polisi, Jokowi bilang selesaikan. Begitupun dalam level yang lebih mikro gitu ya. Aktivis jadi pejabat anggota DPRD, anggota DPR, kemudian staf ahli di KSP, jadi komisaris. Seharusnya dia bekerja. Sekalian aja sebut namanya, udah disebut lembaganya. KSP kan banyak banget, nggak hanya 1-2 nama kan di KSP gitu kan. Jadi
seharusnya dia juga bekerja untuk mendorong tadi atau untuk memperkuat gerakan HAM. kekuatan-kekuatan ini atau nambah kekuatan-kekuatan politik untuk masyarakat sipil. Betul. Tapi kan Betul. ini sebaliknya, Betul. diberikan kepada negara yang ya Iya. tentu absolute power is itu kan corrupt absolutely kan. Jadi ya kecenderungannya gitu. Tapi menarik. Kalau tadi kan Algif bilang, saya setuju, sepakat banget. Perlu ada evaluasi bahkan di teman-teman gerakan HAM atau masyarakat sipil secara umum gitu ya. Nah memang menurut saya kemudian yang menjadi penting dari kerangka yang tadi ditawarkan Algif adalah yang digunakan Algif adalah dia sebetulnya juga bisa untuk checklist kita ketika melakukan evaluasi. Yeah. Misalnya bicara soal otoritas, betul tidak otoritas kita berkurang? Apa indikatornya? Apa ada parameternya nggak? Indikatornya apa? Nah, kalau itu bisa clear dan itu bisa terukur, menurut saya jelas kita bisa come up dengan statement kita ada di posisi ini. Nah, sekarang persoalannya menurut saya nggak ada alat betul, makanya dari Jane Sharp ini saya kan silakan kepikiran nanti dibikin ya tulisannya. bukan tulisan lagi, tapi kan misalnya sekarang ada indeks kebebasan pers, ada indeks macam-macam ya. Tapi terlepas dari banyaknya indeks, seharusnya kita juga punya indeks mengukur kekuatan masyarakat sipil. Dulu ada tuh, misalnya saya lupa riset tahun berapa gitu ya, udah cukup lama. ICW itu cukup gede kekuatan politiknya, dompet duafa, PSHK. Jadi itu bisa diukur. Gitu. Nah sekarang seberapa gede nih PSHK, ICW, dompet duafa untuk mempengaruhi kebijakan? Ada YLBHI juga di situ, kalau nggak salah dihitung juga berapa organisasi, seberapa besar pengaruh organisasi masyarakat sipil untuk perubahan kebijakan gitu. Itu nah kalau kita itu indeksnya ICW bukan, saya lupa, itu saya lihat di presentasinya mantan direkturnya dompet duafa. Jadi jadi kalau bisa itu kalau kita bisa lihat. Jadi kalau di kita punya parameter untuk mengukur diri kita sendiri, itu jadi bahan evaluasi kita juga gitu, dan kita jadi lebih realistis gitu, Bet. Sekarang ini orang hopeless gitu ya, banyak, waduh capek lah, banyak yang exhausted, stres gitu kan. Bahkan misalnya untuk pelanggaran 65 ya, saya udah males buka grupnya. Saya juga. 65. Kenapa? Isinya ada yang meninggal terus. Berita duka banyak. Sini sakit, sini meninggal. Udah tua-tua kan? Saya gitu. Udah sampai apa namanya tuh? Fatigue gitu ya. Fatigue udah nggak bisa ini lagi gitu. Bukan udah nggak bisa untuk mengucapkan bela sungkawa. Iya, bahkan jadinya ya ampun. Akhirnya kita menjaga jarak sama gerakan ataupun korban saking capeknya gitu. Capek pada saat yang sama kita merasa hopeless, nggak bisa ngapa-ngapain. Peran gua di sana juga nggak sebesar misalnya Kontras gitu. Kontras itu mungkin harus rutin ke psikolog tuh. Makanya tadi kan gue bilang, gue tuh mengidolakan orang-orang kayak lo, kayak Asvin, kayak teman-teman Kontras. Kenapa? Gila aja, gue aja udah kayak gitu tadi kan. Gue udah merasa nggak sanggup, terus ya udah gue bikin ini ya, safety net sendiri. Tapi mereka kan masih terus aja nggak tidur berapa hari ngurusin korban, ngurusin kasus, ngurusin ini 24 jam nggak cukup gitu. Gue bilang nih orang-orang nih bener-bener ya, bayangkan demokrasi akan seperti apa di Indonesia kalau nggak ada orang-orang kayak gini. Itu kayak orang-orang yang lahirnya udah sangat bermanfaat. Makanya ya tapi gitu. Itu juga harus dikritik sih sebenarnya. Jadi kalau ternyata hanya terkonsentrasi di orang-orang tertentu gitu kan, organisasi tertentu, berarti kan gerakannya juga nggak meluas, regenerasinya juga nggak jalan. Iya tentu. Iya. Tapi siapa lagi yang mau ngurusin? Kalau nggak? Ya makanya itu harus ada strategi lain ya. Ada strategi lain. Ya itu ya, sumber daya manusia itu ya dibesarkan. Makanya kalau mau ada pelatihan, makanya saya diriin ada rumah pengetahuan Amartya dengan Eko Prasetyo. Nah ceritain dong apa itu rumah. Gitu. Jadi ya sekarang gara-gara pandemi juga aktivitasnya berkurang karena ininya di Jogja gitu ya. Kita mendirikan semacam lembaga untuk riset soal gerakan sosial, 1, dan 2 pendidikan terkait gerakan sosial.
Itu pelatihan-pelatihan, gerakan sosial, advokasi, bahkan strategi aksi baru meniru Hong Kong seperti apa gitu. Jadi kalau ada ya salah satu caranya untuk menambah kekuatan politik kan menambah orang, menambah pengetahuan. Jadi riset sebanyak-banyaknya, organisasi sebanyak-banyaknya, aktivis sebanyak-banyaknya. Simpelnya kayak gitu ya. Jadi kalau mau adakan berkali-kali tuh pelatihan untuk aktivis terkait gerakan sosial gitu. Walaupun ada problem lanjutannya gitu. Bisa jadi orang yang udah dilatih malah jadi pinter, kemudian nyebrang. Itu ada juga gitu. Tapi kita bisa lihat misalnya teman-teman yang mengorganisir Kamisan di Jogja misalnya, itu kan hasil-hasil pelatihan dari Social Movement Institute, Amnesty dan lain-lain, Kontras gitu kan. Sahama. Jali Kamisan, sekolah pengajar. Sekolah HAM mahasiswa. Okay. Banyak anak politik UI gabung situ. Ya saya hasil dari Kalabahu. Oh iya, Kalabahu ya kan? dia. Kalau nggak terpapar Kalabahu, saya mungkin udah jadi lawyer korporat. Gitu. Jadi kalau menurut saya menambah orang melalui kaderisasi itu juga penting. Itu kalau itu masih dilakukan, kita masih punya harapan gitu menurut saya. Di Kamisan kita masih punya harapan gitu. Banyak anak-anak muda baru di tengah Bu Sumarsi dan kawan-kawan sebagai simbol gitu ya. Kemudian kita nggak tahu ada anak SMA juga ikut aksi Kamisan gitu kan. Nah, kalau itu ditambah lagi, kemudian dia ada kesadaran mobilisasinya, misalnya anak STM yang ikut reformasi di korupsi kemarin, ayo setelah pulang sekolah kita Kamisan. Gitu misalnya. Tawuran ya. Itu, let's say ya 1.000-2.000 tiap Kamis, kemudian kalau ada peringatan tertentu bisa lebih banyak, 5.000-an gitu kan. Menurut saya itu membuat gentar penguasa pasti. Gitu. Iya, itu tadi politik angka, politik jumlah. Betul, Mbak. Makanya kan PSI lebih kecil dari Golput katanya, makanya Golput ditakutin kan? Iya, dulu. Karena dari awal mereka udah tahu bahwa Golputnya gede angkanya. Iya. Dan menggerus angkanya votersnya Jokowi karena banyak yang golput karena kecewa dengan Jokowi juga kan gitu, salah satu variannya gitu. Jadi saya berharap masyarakat sipil itu punya kesadaran untuk mengumpulkan kekuatan politik atau meminjam kekuatan politik gitu dengan berbagai program kerjanya. Yang mau berpartai, membuat partai baru itu juga sumber kekuatan politik ya silakan. Makanya saya dukung walaupun mungkin saya nggak akan berpartai gitu, tapi saya mendukung orang-orang yang membuat partai baru karena partai-partai yang lamanya ya sudah pasti akan menyerap aktivis, bukan aktivis yang mengubah partainya gitu. Yang lain-lain juga kalau ada yang lagi melalui pengumpulan dana ataupun kerja-kerjanya untuk memberikan dana ke masyarakat sipil gitu melalui public donasi dan lain-lain, itu juga harus didukung. Tapi di luar itu semua, yang penting masyarakat sipilnya sadar bahwa kita itu lagi lemah-lemahnya, kekuatan politik kita itu kecil. Nah, faktanya masyarakat sipilnya bahkan antar satu organisasi dengan organisasi lain nggak akur misalnya. Ataupun kalau ini ikut aksi di suatu aksi, yang ini nggak mau ikut gitu dengan berbagai alasan. Nah itu kan masih terjadi yang kita nggak bisa bantah itu dinamika masyarakat sipil. Tapi kalau kita belajar dengan aktor politik, bahkan yang namanya Jokowi dan Prabowo aja kontestasi 2 kali, kemudian Prabowo-nya masuk jadi menteri Jokowi gitu. Itu paling mengecewakan. Mereka bisa kompromi kayak gitu. Walaupun kita udah nebak ya Mbak, Jokowi Prabowo akan sama aja dengan nggak pernah Jokowi dan ada blok itu nggak pernah ada dari awal. Dulu di Saya Golput kita udah nebak bahkan Prabowo akan jadi menteri malah di pemerintahan Jokowi jauh sebelum pengumuman dia jadi menteri. Boleh, luar biasa ngobrolnya. Berat nggak? Enggak biasa berat aja kan.
Berat nih. Kalau saya malah makin kepikiran jadinya gitu. Makanya abis ini silahkan dituliskan, kita tunggu. Nah memang itu ya, rasanya memang kalau udah begini nih agenda yang paling dekat yang harus dilakukan memang evaluasi itu sih, harus ada yang melakukan. Nah itu kalau misalnya bisa terukur dengan baik gitu ya, sehingga kita tahu persis. Artinya kualitatif banget sih enggak lah gitu, karena kualitatif juga kemudian tidak memberikan kita tempat pijakan yang pasti. Kita sebetulnya di mana sih, di kilometer berapa sih sebetulnya, masih jauh nggak arahnya gitu kan. Jadi mungkin ya itulah kalau misalnya kita bisa come up dengan kalau bisa ini Kaprodi. Kaprodi ya? Kaprodi kan? Enggak ah. Di atasnya Kaprodi. Aduh. Jadi misalnya nih Bayu kan punya kewenangan kan. Otoritas. Jadi suruh untuk menghasilkan pengetahuan gitu ya. Suruh mahasiswa-mahasiswanya untuk riset soal yang tadi kita bahas. Bisa itu bisa sih. Kedua, ya kalau ada dana riset gitu kan, dana nih kekuatan materi ada di yang punya kewenangan juga kan. Kayak risetnya untuk evaluasi kekuatan masyarakat sipil kan jadi kayak gitu. Sehingga yang tadi yang kita bicarakan segala macam permasalahan itu ada nemu apa uraian-uraiannya gitu ya, benang kusutnya ada di mana gitu ya. Oke. Gimana Bet? Aku tidak bisa menambahkan apapun. Seru banget ya. Ibet soalnya kajiannya IMF gitu, parpol dia ada semua tuh. 6 itu ada semua di sana. Ibet punya kewenangan ini apa materi gitu. Intangible factor dia darah biru nih, mungkin gelar biru ya ampun. Coba sini makanya seorang Ibet kalau memang dia punya 6 kekuatan tadi, atau orang tuanya ataupun kelompoknya punya 6 kekuatan tadi, seorang Ibet harus jadi aktor untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM gitu. Konkret Bet. Jadi kita nggak perlu ngumpulin duit dulu, duitnya udah ada di bank. Kita lihat aja ya. Oke, baik teman-teman Algif, makasih banyak. Jangan kapok-kapok diundang terus gitu. Masih Semoga ada. Nggak pusing ya dengerin saya. Enggak, malah senang. Jadi kita berpikir terus. Ya. Kak Algif tuh harusnya dari punya podcast pribadi gitu, kayak Bang Haris gitu. Saya disuruh videoin diri sendiri aja untuk campaign, saya nggak pernah bisa. Ada satu materi lagi sih yang kita masih mau minta Algif ngomongin, musik. Musik dan politik. Algif ini adalah musisi yang orang banyak nggak tahu, termasuk musisi gue. Gagal dan ya. Termasuk gue ya, dan di CV-CV-nya itu orang nggak bakal nyebutin gitu, adalah dia ini mantan ketua orkestra UI. Kemudian 4 tahun kemudian Ibet. Itu apa namanya? Apa? Orang yang main orkes itu apa namanya? Iya, pemain apa dulu gitu. Kalau dia selis misalnya. Oh, selis. Kamu apa? Violinis, tapi violin player aja lah. Kayak kalau violinis tuh kayaknya udah sekolah musik gitu kan. Nah. Saya juga main gara-gara ngurusin, saya lebih banyak ngurusin organisasinya malah. Daripada main musik. Daripada main musiknya. Jadi hanya pengetahuan musik aja. Organisatoris. Karena itu kita jadi banyak kenal Kak Algif sebenarnya gitu. Nah, makanya yang berikutnya nanti kita undang lagi Algif kapan-kapan kalau Algif ada waktu lagi ke sini ngomongin soal musik ya. Sekalian aja main. Kalau selis tuh gimana sih? Gini ya. Jadi kayak biola gede yang kayak bass betot gitu. Kalau ada yang kenal Yoyoma yang biasanya populer. Atau makasih Ibet juga yang udah nemenin. Makasih teman-teman semua yang udah mampir ke sini. Jangan lupa di like, kemudian di share, subscribe lah sekalian ya. Gitu. Oke, bye. Dah. Thank you.